ketika saya melewati masa remaja saya di kampus ini, saya merasa ditolong untuk menemukan identitas dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami bagaimana kampus ini membentuk saya secara kognitif untuk membentuk kerangka teologi berdasarkan teologi Reform Injili, serta membekali dengan berbagai kemampuan praktikal pelayanan baik dalam konseling maupun ibadah, serta mengasah spiritualitas saya yang bertumbuh secara otentik sesuai dengan keunikan jiwa yang Tuhan ciptakan. Proses konseling yang saya jalani menolong saya untuk lebih mengenal diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga saya dapat memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Di samping itu, komunitas STTRI yang ada menolong saya untuk bertumbuh dan belajar menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Bukan hanya memberi pengetahuan dan gelar, STT Reform Indonesia sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinamis dan integratif berkomitmen untuk menolong tiap mahasiswa untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin, dan para konselor profesional yang akan melayani Tuhan dengan relasi dengan Tuhan yang solid dan juga memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan dan juga hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sekadar melayani, bukan sekadar terlibat dalam aktivitas dan memenuhi jadwal. Itulah sebabnya di STT Reform Indonesia ini, setiap mahasiswa akan dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan, digembalakan supaya mereka bisa menggembalakan, mereka dibimbing supaya bisa membimbing orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang integratif dan holistik, artinya secara konkret, tiap mahasiswa akan dibimbing, dimentor dalam program-program yang ada, dalam pemuritan, dalam konseling pribadi, sehingga mereka boleh bertumbuh sebagai pribadi yang utuh untuk siap melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh sangat bersyukur sudah 2 sesi dari Teologi Pieta Online telah berlangsung, yaitu pada tanggal 26 Juni dan 3 Juli dengan tema Reviewing Ibadah Online dan Generasi Alpha dan Ibadah Online. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat diberkati melalui 2 sesi ini. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali menyaksikan seri ketiga dengan tema Unboxing Ibadah Hibrid. Melalui sesi terakhir ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana merancang liturgi dengan kenyataan bahwa kebaktian akan terjadi secara virtual dan konvensional alias secara hibrid. Bagaimana dengan pelaksanaan perjamuan kudus? Apakah terus menunda adalah yang terbaik? Sementara kita yakin bahwa itulah saluran anugerah Allah yang terpenting. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ajak
sebanyak-banyaknya rekan-rekan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk menyaksikannya pada live streaming kanal YouTube kami Kurang Audio BCS pada malam ini pukul 7. Melalui kesempatan kali ini pula, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk subscribe kanal YouTube kami agar dapat langsung mendapatkan notifikasi live streaming dan update-update lainnya. Jangan lupa untuk like page Facebook kami dan follow akun Instagram kami. Terima kasih untuk support dan feedback yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam Bapak Ibu, sahabat Pieta Onliners yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Pieta Online. Di seri yang ketiga dari trilogi belajar sama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan semuanya sampai nanti juga dengan pembicara, saya mengajak kita untuk untuk bisa memantau akan perkembangan atau edukasi-edukasi yang diberikan oleh Coram Deo Worship Center dan Studies ini. Itu Bapak Ibu bisa melakukan subscribe di channel YouTube yang ada, maupun juga bisa follow IG kami yang ada di dalam Instagram, dan bahkan juga bisa meng-add halaman daripada Facebook kami, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bisa untuk melihat, meninjau perkembangan-perkembangan yang ada dari pelayanan Coram Deo ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selama 2 pekan yang lalu berturut-turut, kita sudah belajar dari Pieta Online ini 2 topik. Yang pertama, reviewing ibadah online, di mana kita melihat apa saja sih hal-hal yang muncul setelah beberapa bulan ini gereja-gereja melakukan ibadah secara online. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Dan juga minggu yang lalu kita belajar, wah ternyata anak-anak ya atau generasi alfa yang muncul itu, bagaimana mereka menjadi generasi yang sudah native digitalisasi, berarti bagaimana gereja harus melayani mereka. Begitu pentingnya pelayanan kepada generasi alfa ini. Bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang belum mengikuti untuk
kelas Pieta online selama 2 minggu yang berturut-turut, atau yang ingin melihat kembali apa yang dibahas, itu Bapak Ibu bisa melihat kembali di channel YouTube ini, karena sudah diupload oleh Koram Deo. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan mengenai topik yang ketiga ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bertemu kembali di dalam Pieta Online seri yang ketiga ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah lewat pembahasan bersama dengan Pak Budi dan Bu Lydia, materi yang kami dapat ini bisa berguna, khususnya bagi teman-teman, Bapak Ibu yang melayani dalam pelayanan di gereja, memikirkan bagaimana gereja harus secara serius memikirkan peribadatan yang harus terjadi di dalam masa new normal ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kiranya dalam jaringan bisa berjalan dengan baik, sinyal yang ada bisa berjalan baik, sehingga acara Pieta Online ini bisa berjalan dengan lancar juga. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk dua pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Pak Budi dan Bu Lydia. Selamat malam, Pak Budi, Bu Lydia. Malam, Ricky dan saudari semua. Iya. Ini kali yang ketiga dan kali yang terakhir, Pak, ya, dalam trilogi Pieta Online kali ini, ya. Ya. Kita saat ini akan membahas tentang satu tema, yaitu unboxing liturgi hybrid, liturgi online, liturgi hybrid. Nah, ini merupakan sebuah istilah yang muncul ketika memasuki masa new normal ini. Bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kan sekarang pemerintah sudah memberikan kesempatan membolehkan sekaligus dengan beberapa aturan untuk beribadah. Nah, menjadi pergumulan dari gereja-gereja, bahkan ketika saya mencoba mengikuti beberapa webinar yang ada, itu ada satu tawaran untuk melihat kondisi bagaimana gereja menjalankan peribadatan ketika sudah boleh dibuka. Apakah gereja akan langsung membuka ibadah secara konvensional atau tetap melakukan ibadah online? Nah, dalam pergumulan seperti ini ada satu tawaran untuk tetap membuka bagi yang boleh atau yang masuk pada kriteria, tapi juga tetap melaksanakan ibadah online. Jadi bisa secara ibadah konvensional maupun ibadah online. Nah, inilah yang mungkin disebut dengan hybrid, ya, liturgi hybrid. Nah, saat ini kita mencoba mendiskusikan bersama dengan Pendeta Budianto beserta juga dengan Penginjil Lydia, bagaimana sih tentang ibadah atau liturgi hybrid yang bisa menjangkau atau bisa melayani baik gereja-gereja yang melaksanakan ibadah secara konvensional dan juga melakukan ibadah secara online. Apakah liturgi hybrid ini pas di dalam masa new normal ini? Nah, Pak Budi, nama Bu Lydia, saya ingin bertanya nih, kira-kira ya, kan salah satu pilihan yang ditawarkan atau banyak didiskusikan saat ini tentang liturgi ibadah hybrid. Nah, kira-kira menurut Pak Budi sama Bu Lydia, gimana sih untuk menerapkan atau merancang liturgi ibadah hybrid ini? Silakan, Pak Budi. Oke, terima kasih banyak Saudara Ricky untuk pertanyaannya ini. Saya kira memang ini realita yang akan mengelilingi kita, ya, mengenai kebaktian. Ada sebagian yang di zona hijau udah boleh buka gereja, tapi yang di zona merah masih belum boleh, ya, buka pintu gereja aja belum boleh gitu ya. Tapi untuk gereja yang sudah diizinkan membuka pintu gerejanya, dibatasin kan, kita tahu ya, jumlah orang nggak boleh lebih dari 50%, bahkan ada yang sangat hati-hati sekali, cuma 20-30% dari kapasitas ruang gereja, ruang kebaktian. Jadi memang kelihatannya realita kebaktian konvensional jalan, jemaat sebagian kecil bisa masuk ke gereja, tapi sebagian besar masih di rumah kebaktian bersama keluarga, ya. Jadi saya kira memang ini realita yang akan kita hadapi. Tapi ya paling tidak kita bisa bicarakan malam ini, kami akan memberikan semacam proposal kecil lah, ya, bagaimana liturgi hibrid itu bisa dirancang. Nah, pengertian kami liturgi hibrid itu maksudnya begini.
liturgi ini punya patron yang bisa diikuti dengan jemaat yang ada di gereja, tapi pada saat yang sama, liturgi ini juga bisa diikuti oleh jemaat yang masih kebaktian di rumah. Bahkan ada ruang-ruang yang fleksibel di mana keluarga bisa bikin ibadah di rumah itu lebih panjang sedikit. Karena konteks ibadah di rumah tangga, di keluarga itu mungkin ada percakapan yang lebih intim dan sebagainya. Ya, jadi itu maksud kami liturgi hibrid. Nah, yang saya akan bagikan malam ini, liturgi yang saya harap bisa lebih pendek buat kebaktian, tanpa menghilangkan substansi teologis daripada teologi ibadah Kristen. Ya, jadi itu yang akan kami bagikan, dan saya kira memang kebaktian hibrid ini sesuatu yang memaksa kita untuk mengevaluasi dan memikirkan ulang mengenai liturgi gereja kita. Ya, karena memang karena kita bisa evaluasi, dan biarlah apa yang kami propose ini boleh menjadi sebuah pertimbangan untuk menyesuaikan. Ya, saya tahu banyak gereja mengalami kesulitan untuk merubah, ya, tapi saya kira krisis ini adalah salah satu konteks yang mendorong kita untuk melakukan perubahan yang perlu. Nah, untuk itu saya akan bagi screen saya supaya kita bisa lebih jelas. Sebentar. Ya, jadi ini realita yang akan kita hadapi ya. Jadi saya kira liturgi hibrid yang kami bagikan ini yaitu ya dilakukan di gereja bisa bersamaan dengan yang virtual di rumah, dan durasinya bisa lebih pendek ya, maksimum durasinya sejam. Nah, gereja harus bisa sesuaikan liturgi tanpa buang substansi ibadah. Nah, saya kira sekarang waktunya untuk evaluasi dan berubah. Nah, saudari, saya kira untuk ibadah seperti ini kita tetap punya keyakinan bahwa setiap jemaat, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah, tetap perlu alami kehadiran Tuhan. Jadi dari anak-anak sampai usia lanjut, mereka perlu mendapat penguatan lewat perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi kami mau merancang liturgi ini demi hal tersebut ya, supaya perjumpaan itu tetap terjadi, substansi tetap ada, tetapi juga tidak terlalu panjang. Nah, sebelum itu ini refresh aja, kita semua tahu arti liturgi ya, liturgia, leitos people, ergon work, jadi work of the people gitu ya. Nah, waktu kita periksa di Alkitab, misalkan penggunaan kata liturgi, ternyata kita bisa ketemu beberapa aspek pemakaian, dan saya munculkan beberapa ayat, dan ini hanya beberapa saja. Contoh di Roma 15 ayat 16, di situ Paulus mengatakan aku boleh menjadi pelayan. Nah, itu pakai istilah liturgon ya, dalam bentuk objek. Ya, pelayan Kristus itu liturgon. Nah, kemudian 2 Korintus 9 ayat 12, pelayanan kasih yang kita kenal sebagai diakonia, memang di dalam bahasa aslinya pakai istilah diakonia, tetapi diakonia dan liturgias itu disejajarkan. Jadi pelayanan diakonia adalah sebuah liturgi. Ya. Nah, kemudian di Ibrani 8 ayat 2 dan 6, Tuhan Yesus dikatakan melayani ibadah. Kemudian pakai istilah subjek yaitu liturgos. Dan kemudian di ayat 6-nya, pelayanan Tuhan Yesus itu adalah liturgias. Ya. Jadi penggunaan istilah liturgi ini terjadi beberapa kali, sehingga dari beberapa contoh ini, kita mendapati bahwa makna liturgi bukan cuma fokus pada apa yang kita kerjakan waktu ngumpul di gereja. Ya, jadi bukan cuma apa yang kita lakukan di gereja, dan ini ditegaskan oleh ahli liturgi yaitu Profesor Vincent. Dia mengatakan bahwa liturgi itu bukan cuma karya kita umat Allah, ya. Liturgi, di dalam liturgi itu Allah juga bekerja. Jadi itu ungkapan yang bagus sekali ya. Allah bekerja di dalam, dengan dan melalui liturgi. Jadi dari aspek kata yang digunakan di Perjanjian Baru, sebenarnya yang kita ngerti kan selama ini work of the people. Nah, ini nggak lengkap nih kalau kita coba periksa satu demi satu di Perjanjian Baru. Nah, dengan begitu kami melihat liturgi itu adalah sebenarnya momen public worship
yang dijalankan oleh semua anggota tubuh Kristus di dalam Roh Kudus dan di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kepala gereja. Dan semua ini untuk dipersembahkan kepada Allah Bapa. Ya, jadi arti liturgi itu bisa lebih lengkap lagi. Jadi nggak cuma dari arti kata, ya, cuma satu kata. Kita nggak melihat itu. Jadi bukan cuma sekedar work of the people. Karena kalau kita konsentrasinya work of the people, berarti kerjaannya kita gitu loh. Nah, itu yang kita nggak mau terlalu mengkonsentrasikan pada kita manusia gitu ya. Jadi itu arti liturgi. Nah, kalau itu arti makna liturgi, maka kita harus merancang liturgi yang bisa nolongin umat buat menghayati paling tidak dua hal ini. Yang pertama, umat itu perlu menghayati keikutsertaannya dengan Kristus yang menyembah Allah Bapa. Terus yang kedua, umat itu perlu mampu menghayati kalau dia punya karunia, kapasitas, dan kapabilitas yang terus dikuduskan untuk menyembah Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, jadi ini secara prinsip umum. Nah, kalau gitu liturginya kayak apa? Nah, ini liturginya yang kami mau bagikan. Liturgi ini perlu dirancang mengikuti narasi kisah anugerah Allah, ya, yang kemudian saya pecah menjadi kreasi ciptaan, inkarnasi, dan rekreasi ciptaan baru. Dan saya kira narasi ini kayak kita bisa simpulkan dari Alkitab, ya. Tentu setiap teolog itu mensistematikannya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi intinya struktur liturgi ini menjaga substansi teologi ibadah Kristen yang sesungguhnya. Ya, maksudnya yang sesungguhnya adalah bergantung penuh pada jati diri Allah Tritunggal sebagai subjek dan objek penyembahan. Nah, karena landasannya adalah diri dan karya Allah, maka liturgi ini pasti punya kekuatan pastoral. Ya, karena kan kita fokus kepada Allah yang adalah pencipta, yang memberi kehidupan kepada kita, dan kemudian yang menebus kita dari dosa, dan kemudian memperbaharui kita. Nah, ketiga aspek ini kan adalah aspek kebutuhan manusia yang hakiki, ya, bahwa kita itu perlu hidup, dan kita perlu mengalami penebusan dan terus diperbaharui gitu loh, ya. Dan tentu ketiga aspek yang merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak perlu dibentuk berdasarkan kerangka ini gitu loh, ya. Jadi liturgi yang kami akan sampaikan ini juga mengarahkan umat kepada Allah. Jadi bukan kepada manusia. Dengan kata lain, alur ibadah dengan narasi ini sesungguhnya peduli sama narasi hidup kita tiap pribadi yang beribadah. Dan ketika alur ini digunakan berulang kali setiap minggu, maka akan punya kekuatan formatif, ya. Karena pembentukan diri setiap orang terjadi karena ada repetisi bermakna yang terjadi dalam hidup. Jadi melalui liturgi ini, formasi rohani itu bisa terjadi kalau liturginya dijalankan dengan pengertian. Nah, tentu terakhir struktur liturgi yang akan kami bagikan ini punya potensi merangkul semua jemaat dari anak-anak sampai usia lanjut. Karena komponen narasi ini terkait dengan hakiki kehidupan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu garis besarnya. Nah, ini liturginya. Ini bagian pertama. Ya, jadi kami sebut sebagai kreasi ciptaan, ada 3 komponen saja. Dan ini bisa diperpendek sebenarnya, ya, panggilan hidup, dan nomor 2 respons, ya, respons pujian sama doa ini di sini saya pisah, ya, karena kita mau memuji Tuhan lewat nyanyian, tapi kita tahu menyanyi itu resikonya tinggi sekali, ya, ketika kita ngumpul di gereja, apalagi ruangan ber-AC. Jadi bisa diperpendek panggilan hidup dan respons. Tapi intisarinya kurang lebih seperti ini. Kita harus mulai kebaktian dengan kesadaran bahwa hidup kita itu diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Jadi kreasi ciptaan itu memulai seluruh ibadah. Segala sesuatu yang bisa kita kerjakan itu karena Allah masih pelihara segala ciptaan dan masih kasih kita nafas hidup. Makanya saya sebut itu sebagai panggilan hidup. Yaitu elemen yang mengkonkretkan Allah sebagai pencipta. Nah, isinya adalah ya ayat-ayat Alkitab yang bicara tentang Allah pencipta.
Tentu kita bisa bikin ini kreatif ya, pakai video kemudian ada yang ngomong ayatnya, ini bisa macam-macam. Tapi intisarinya adalah panggilan hidup itu terkait dengan panggilan untuk kita arahkan hati beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita datang ke gereja, badannya udah di gereja, tetapi hati kita belum diarahkan kepada Tuhan. Jadi panggilan ini penting sekali. Nah, kita bisa datang ibadah karena Tuhan masih panggil kita untuk hidup. Nah, ini penting ya. Nah, karena seluruh jati diri manusia kan bergantung pada Allah. Nah, kalau kita pikir-pikir, saudari, bukankah isu jati diri atau identitas adalah aspek hakiki yang jadi pergumulan manusia berapapun usianya? Ya, berarti sejak awal kebaktian, kita bisa melakukan liturgi untuk merangkul semua usia. Dari generasi alfa, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, usia lanjut, semuanya kan perlu dapat penguatan ya, perlu dapat keyakinan, perlu dapat peneguhan bahwa dia itu eksis bukan karena kecelakaan, bahwa setiap orang itu lahir bukan cuma karena biologis, tetapi karena kemauan Allah. Jadi ini saya kira perlu kita soroti mengenai kreasi ciptaan ya sebagai wujud daripada Allah pencipta. Nah, saudara yang terkasih, saya memperhatikan mayoritas gereja belum konsisten menyoroti kebenaran ini di awal kebaktian. Padahal substansi ini sangat diperlukan, mengingat statistik kaula muda yang mencoba bunuh diri cukup tinggi, saudari. Nah, memang urusan mau bunuh diri ini kompleks ya. Tapi kalau gereja sama sekali tidak address isu ini dalam kebaktian, bagaimana kebaktian mau relevan? Jadi saya kira umat Tuhan itu perlu dipandu untuk membentuk gambar diri yang sehat sebagai pribadi yang dimiliki dan dikasihi Allah. Dan ini perlu terjadi setiap minggu, terpenetrasi ke dalam kehidupan kita. Dan saya kira bagian ini tuh bisa dilakukan dalam waktu 7 sampai maksimal 15 menit. Dan ini tanda panah ini simbol ya, bahwa apa yang kita naikkan lewat doa, lewat pujian itu adalah tanggapan kita terhadap apa yang Allah kerjakan. Jadi itu bagian pertamanya tuh Ricky. Jadi mungkin kalau sampai di sini ada pertanyaan dulu atau enggak kali ini dari Ricky, karena aku cek banyak. Iya. Menarik sekali. Berarti hal yang berbicara di dalam bagian kreasi ini, ciptaan ini, berarti berbicara soal identitas kita di dalam Tuhan. Itu hal yang perlu ditegaskan ya. Hal yang perlu ditegaskan. Nah, kira-kira ini konkretnya. Ini kan biasanya pasti kita semua mau cari tahu tuh, terus konkretnya ini kan konsepnya sudah ada nih. Nah, terus konkretnya itu di dalam liturgi, itu seperti apa sih konkretnya kira-kira? Mungkin boleh dia bisa menambahkan. Iya. Kita dapat melibatkan anak-anak dan keluarga untuk masuk di dalam liturgi hibrid ini. Misalnya panggilan hidup itu bisa dibacakan, kalau biasanya liturgos, itu bisa dibacakan oleh liturgos dan keluarganya. Jadi misalnya Bapak, Ibu, anak-anak, atau dibacakan secara bertanggapan, ya, bisa bertanggapan, bisa bersama-sama. Nah, secara hibrid, kalau itu diadakan di rumah, ya, jadi yang di rumah juga sambil mengikuti secara online, maka di rumah itu juga bisa respons pujiannya misalnya, itu bisa kasih kesempatan buat anggota keluarga untuk saling memuji satu sama lain, saling memuji keunikan dan keistimewaan satu sama lain. Jadi misalnya kalau di dalam keluarga keponakan yang kami biasa ikuti, itu papi mami memuji anak-anak ya. Jadi anak yang pertama itu very hardworking, very diligent. Anak yang kedua itu lucu dan juga very loving gitu loh. Dan sangat menarik bahwa anak-anak itu bisa spot keindahan, keunikan daripada orang tua. Mereka misalnya mengatakan bahwa papi is very peacemaker gitu loh, dan mommy very determined, very persistent, know what should she does begitu. Amazingly itu
anak perempuan, anak pertama itu bisa mengatakan bahwa I really hope that when I grow, I will be like mommy. Jadi ini adalah satu kesempatan, respons pujian, kita mengafirmasi keunikan satu sama lain sebagaimana Tuhan menciptakan setiap kita anggota keluarga berbeda. Jadi secara online berjalan, dan yang di dalam keluarga bisa diberikan waktu 7 menit, 10 menit hanya untuk memuji satu sama lain dan mengingat bahwa mereka diciptakan sedemikian unik. Nah, tentu saja doa pengagungan dan syukur juga bisa dilakukan secara terpimpin ya. Again, liturgosnya tidak hanya harus liturgos, tapi liturgos dapat melibatkan anggota keluarganya. Anggota keluarga dapat mengucapkan 1-2 kalimat syukur ya atas satu sama lain, atas bagaimana Tuhan menciptakan dengan begitu istimewa. Dan tentu saja juga di keluarga juga diberi kesempatan setiap anggota keluarga dapat menyatakan 1-2 kalimat syukur untuk anggota keluarga. Jadi itu bisa jalan sekaligus ya, baik yang di gereja online maupun yang di rumah mengikuti. Nah ini saya tambahin sedikit nih, karena ini menarik. Kan kita tahu ada sebagian gereja yang merekam kebaktian, ada sebagian lagi yang live streaming. Nah apa yang tadi Ibu Lydia sharing ini akan sangat menolong sekali buat gereja-gereja yang merekam kebaktian. Karena liturgi dijalankan, kemudian keluarga bisa pause sebentar, kemudian bisa ngelanjutin dengan keluarga sebagai conversation, ya, sehingga anak-anak juga perlahan-lahan belajar untuk berkomunikasi dalam keluarga. Nah, tentunya buat kebaktian gereja yang live streaming, apa yang dilakukan yang misalkan percakapan dengan anak-anak itu bisa dipindahin ke bagian belakang. Setelah kebaktian semua selesai, bisa dilanjutin gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu tuh praktisnya kalau menurut kami, Ricky. Oke. Pak Budi bisa ditampilkan PowerPoint yang terakhir tadi. Mungkin teman-teman di rumah tadi belum bisa menangkap urutan-urutannya tadi. Ya, ini. Udah bisa lihat? Iya. Pak Budi bisa menjelaskan nggak makna garis kuning sama putih itu? Tadi sepertinya terlewatkan. Oke. Garis kuning itu, panah kuning dari atas ke bawah itu menyimbolkan bahwa ibadah itu memang selalu dimulai dari Allah. Dalam hal ini Allah pencipta yang memberikan kehidupan, yang memanggil kita untuk menghampiri Dia. Dan kemudian panah putih itu simbol bahwa kita sebagai umat menanggapi apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Jadi simpelnya gitu tuh. Berarti secara teologis sebenarnya ini adalah suatu dialog kita dengan Tuhan ya? Betul. Jadi memang ibadah itu sebagai percakapan lah, seperti itu. Iya, menarik sekali. Nah, kira-kira setelah ini kan itu masuk pada bagian inkarnasi nih. Nah, itu apa nih Pak yang mau ditekankan di sini? Oke, mengenai inkarnasi, pada prinsipnya ini sebenarnya esensi Injil ada di sini, ya. Jadi bagian kedua sebenarnya mewujudkan kristologi. Jadi esensi Injil dikonkretkan. Dan kita perlu pegang prinsip yang satu ini nih. Kita yang sudah percaya Yesus, kita masih butuh Injil. Jadi jangan sampai kita salah kaprah mengatakan Injil itu cuma buat yang belum percaya Yesus. Ya saya kira nggak seperti itu gitu ya. Jadi Injil itu untuk orang yang belum percaya dan buat kita yang sudah percaya. Karena kita hidup dari iman, oleh iman kepada iman. Nah, udah gitu kan kita sadar nih, kesalahan, pelanggaran, kejahatan, dosa, konsekuensi dosa, kematian, semua ini masih kita alami, masih kita hadapi setiap hari. Ya, jadi saya kira aspek-aspek ini tidak bisa dibiarkan implisit dalam ibadah. Makanya saya munculkan dengan kalimat panggilan bagian terhilang. Nah, di sini adalah kayak semacam seruan daripada Tuhan untuk pulang, ya, untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk transparan, untuk rapuh di hadapan Tuhan, ungkapkan unek-unek di hadapan Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan dan dosa kita dan serta pelanggaran. Jadi saya kira ini sangat penting sekali, karena gini loh, kalau bagian inkarnasi ini tidak ada, maka apa yang kita ngomongin, kasih Allah, kemurahan, kebaikan, anugerah,
itu semua hanya jadi retorika gitu loh. Karena Injil itu diberikan, Allah itu berinkarnasi karena ada isu dosa, ada kerusakan total yang mau diatasi. Dan Allah anak turun jadi sama dengan kita manusia, mati di atas kayu salib, menebus kita, tetapi penebusan buat manusia itu bukan satu-satunya. Ada rancangan yaitu untuk merestorasi seluruh karya ciptaannya. Dan intisari daripada restorasi itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Ya, makanya panggilan bagian terhilang dan kemudian jaminan pengampunan itu perlu dimunculkan. Nah, tentu kita menyadari bahwa bagian ini mau menegaskan bahwa manusia itu nggak mungkin menyelamatkan diri. Jadi esensi Allah sebagai juru selamat atau penebus ditekankan di bagian inkarnasi ini. Nah, substansi kebenaran ini berlaku dan harus disampaikan kepada anak-anak kita ya sampai usia lanjut. Dan salah satu yang saya khawatirkan adalah anak-anak kita itu sudah tidak diajarkan apa itu dosa, apa itu bukan dosa. Ya, jadi istilah dosa itu di dalam kebaktian nggak boleh ditutupi gitu loh. Ya, itu perlu dimunculkan karena Injil adalah untuk orang-orang berdosa. Makanya kan ada ungkapan yang begitu bagus ya, we are a great sinner and Jesus is a great savior. Nah, kemudian tentu setelah kita mengakui dosa, dapat jaminan pengampunan, kemudian kita dapat petunjuk Tuhan, ya, baca Alkitab dan pengajaran dari Tuhan. Jadi saya kira khotbah itu adalah bagian daripada petunjuk Tuhan. Nah, di dalam bagian ini saya kira kita pengkhotbah khususnya kita harus menyesuaikan diri, khususnya buat kita yang selalu khotbah kepanjangan, ya. Dan bagian ini saya pikir maksimum itu nggak boleh lebih dari 35 menit. Jatah khotbah itu 25 menit. Ya, jadi saya kira ini satu hal yang penting sekali. Kalau enggak, ya akan kepanjangan. Ya, jadi saya kira ini satu bagian yang penting sekali. Saya kira itu yang bagian kedua, Ricky. Oke, ya menarik sekali. Mungkin Bu Lydia bisa menjelaskan ya, kira-kira dalam penerapannya itu praktisnya itu seperti apa yang bisa kita lakukan lewat prinsip-prinsip yang sudah ada tadi, prinsip inkarnasi tadi. Ya, di dalam penerapan di rumah ya, sebenarnya keluarga dapat diberi kesempatan untuk sharing ya 5-10 menit kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga ya. Anak-anak bisa diajak untuk sharing kesulitan mereka, dan dalam hal ini orang tua yang perlu peka apa sih yang sebenarnya sehari-hari dihadapi menjadi pergumulan anak-anak, dan dengan kepekaan itu orang tua harus mengajukan probing questions ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menolong anak-anak untuk memikirkan ulang apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang terjadi di dalam perasaan mereka, budi mereka, apa yang menyebabkan mereka marah, apa yang menyebabkan mereka malas, apa yang menyebabkan mereka bertengkar dengan temannya dan sebagainya. Jadi ini adalah pertanyaan yang harus dibantu oleh orang tua, dan demikian kita bisa menolong anak-anak untuk memahami, untuk aware dengan peran Tuhan dirinya. Disitulah kemudian seorang kepala keluarga dapat memimpin di dalam doa pengakuan dosa bersama dan mengucapkan janji pengampunan dosa. Itu, Ricky. Oke. Pak Budi bisa tampilkan lagi PPT tadi? Oke, bentar ya. Oke. Ya, berarti ini kalau saya coba ingat-ingat ya, liturgi gereja, biasa berarti bagian ini sudah mulai bicara, kalau tadi kan panggilan bagian terhilang, apa ini berbicara soal pengakuan dosa, gitu ya? Iya, iya. Oke. Kemudian ini, Pak Budi, apakah bisa diterangkan nggak ya? Misalkan, kalau tadi kan keluarga, oke lah, bisa melakukan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan di praktisnya di dalam teknis di gereja sendiri, itu dengan pembagian waktu 35 menit dan durasi khotbah paling lama dikatakan tadi sekitar 25 menit seperti itu. Terus saya mencoba membayangkan bagaimana menjalankan dua hal ini.
Iya, iya, oke, pertanyaan yang bagus nih Ricky. Saya kira saya akan mentargetkan di bagian inkarnasi khususnya nomor 1 sama nomor 2 itu maksimal 10 menit ya. Jadi memang bagian yang pertama itu kan panggilan bagian terhilang, kita bisa membacakan entah itu mazmur mengenai ajakan untuk jujur di hadapan Tuhan atau ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan selalu kasih kesempatan kedua. Tuhan itu akan berikan anugerah. Ya, jadi itu bisa dibacakan dan kemudian kita beri waktu untuk setiap kita berdoa dan berdoa masing-masing pribadi gitu ya. Dan setelah doa masing-masing, si pemimpin akan pimpin doa pengakuan. Jadi kalau yang tadi pribadi, kalau sekarang doa sebagai satu gereja. Dan setelah itu ada anugerah pengampunan, yaitu penegasan bahwa kalau kamu betul minta maaf di hadapan Tuhan dan mau berubah dan menangisi, membenci dosa, ini loh, anugerah pengampunan ini pasti berlaku untuk kamu dan terima dengan iman. Nah, itu saya melihat itu sebagai maksimal 10 menit. Nah, memang di bagian ini saya tidak masukin nyanyian. Ya, jadi menurut saya nggak perlu lagi ada nyanyian. Karena di dalam liturgi yang kami bagikan ini, nyanyian itu nanti akan dibatasin. Karena memang menyanyi itu kan resiko tinggi ya. Ada droplets, kemudian terakhir kan katanya kan bisa menyebar virusnya lewat aerosol, lewat udara gitu kan. Itu mau pakai face shield kayak mau pakai masker kayak tetap beresiko. Jadi memang nyanyian itu kami akan batasin banget gitu ya. Memang disayangkan sih, cuma ya ini mau tidak mau. Dan kemudian yang berikutnya petunjuk Tuhan yaitu baca Alkitab untuk khotbah dan kemudian khotbah maksimal 25 menit. Jadi memang ini tantangan besar buat kita para pemberita firman ya untuk menyampaikan bagian Alkitab yang tidak terlalu panjang tetapi juga tetap pendasaran Alkitabnya jelas dan juga aplikasinya ada. Saya kira itu Ricky. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita selesaikan dulu Pak sampai di rekreasi bagian ketiga ini supaya kita bisa melihat secara utuh liturgi yang bisa kita terapin secara hybrid ini. Silakan Pak. Nah, kemudian bagian terakhir itu rekreasi ciptaan baru, ya. Jadi ini karena dasarnya dari Allah Tritunggal, maka saya baginya 3 ya. Kreasi ciptaan itu Allah pencipta, inkarnasi Allah penebus, rekreasi ciptaan baru itu adalah Allah pembaharu, ya. Yaitu Allah Roh Kudus tentunya. Nah, apa yang kita lakukan di bagian ini sebenarnya respon pembaharuan itu adalah tanggapan kita terhadap khotbah, terhadap bacaan Alkitab yang kita sudah dengarkan tadi. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus kita memperbaharui komitmen kita sebagai murid Kristus. Jadi ini perlu diberikan waktu kepada jemaat, kepada kita semua mau buat janji apa secara pribadi. Ya, jadi saya tulis di situ komitmen. Komitmen itu adalah pembaharuan janji pribadi. Dan setelah kita dapat pengajaran, kita perbaharui janji secara pribadi. Kemudian pengakuan iman. Ini adalah pembaharuan janji secara komunal, ya, satu gereja. Nah, setelah kita memperbaharui janji, kita siap diutus oleh Allah. Makanya tanda panahnya kuning lagi, ya. Allah yang mengutus kita untuk kembali ke tengah-tengah keseharian kita. Dan kita menanggapinya dengan respons inkarnasional. Bentuknya apa? Doa syafaat. Nah, kenapa doa syafaat? Doa syafaat ini adalah menyiapkan hati kita dan sekaligus menjembatani. Kita nih mau balik nih ke dalam keseharian kita. Kita perlu sehati berdoa syafaat untuk dunia, untuk lingkungan di mana kita kerja, untuk pemerintah kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi kesehatian kita itu adalah jembatan untuk kembali ke dalam rutinitas kita. Lalu kita tutup dengan doa Bapa Kami. Jadi liturgi ini tetap ada aspek historis gitu ya. Nah, di dalam bagian ini memang saya nggak masukin persembahan. Ya, nanti saya bisa jelasin lebih lanjut kenapa nggak dimasukin persembahan. Tapi seluruh ibadah ini tentu ditutup dengan berkat. Nah, banyak daripada kita yang mungkin kurang ngeh gitu ya. Bukannya nggak ngerti sih, kurang ngeh aja. Bahwa berkat yang kita terima sebenarnya
bukan berarti ibadah itu selesai. Makna berkat adalah jaminan bahwa Allah pasti menyertai kita dalam keseharian kita bekerja, sekolah, rumah tangga, dan sebagainya. Dengan kata lain, berkat adalah awal dari ibadah aktual. Dan hidup ibadah dari Senin sampai Sabtu tidak mungkin bisa kita jalani tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, Sang Pembaharu, Penghibur, dan yang terus menguduskan kita melalui firman-Nya. Jadi itu maksudnya berkat lebih ke sana, untuk siapkan kita kembali ke dalam rutinitas kita. Dan bagian ini saya kira bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 10 menit. Jadi total kebaktian tidak boleh lebih dari 60 menit. Ya. Jadi saya kira itu liturgi yang bisa menolong kita untuk jalankan kebaktian hibrid, ya, yang diwujudkan berdasarkan esensi jati diri Allah Tritunggal. Dan saya kira ada 4 aspek yang disoroti, ya, kalau kita menerapkan liturgi Trinitarian ini, liturgi Trinitaris, ya, fokus penyembahan kepada Allah dibuat eksplisit. Ya, ini penting sekali karena kita menyembah Allah bukan Allah yang generik, ya. Ini bukan Allah yang sama dengan kepercayaan lain. Kita menyembah Allah Tritunggal. Ini perlu dieksplisitkan. Nah, kemudian substansi formatif diterangkan. Ya, karena setiap orang kebutuhan hakikinya itu ditanggapi. Ya, kita butuh hidup. Kita butuh hidup yang diterima. Nah, itu ditanggapi dengan Allah mengasihi kita, Allah menebus kita, Allah masih mau memberi kesempatan kepada kita. Dan kemudian tentu integrasi lapisan jemaat bisa terjadi. Ya. Jadi saya kira liturgi dengan 3 patron ini bisa menolong kita nih melakukan kebaktian hibrid. Saya kira itu, Ricky. Ya, Pak bisa sambil ditampilkan PowerPoint yang tadi. Itu menarik tadi. Oke. Karena mungkin banyak viewers masih ingin melihat pembagian-pembagian yang ada. Nah, ini menariknya sangat terlihat sekali Trinitariannya. Jadi di bagian awal itu berbicara tentang Allah Bapa, inkarnasi bicara Allah Anak, dan rekreasi atau penciptaan baru bicara tentang Allah Roh Kudus. Jadi dan bagi Pak Budi berarti keempat hal ini, 4 poin ini itu merupakan tulang punggung ya Pak ya. Artinya ya, yang di dalam kita menyusun ibadah atau liturgi hybrid ini. Seperti itu. Nah, jadi semacam keuntungan lah. Oke. Kalau gitu, pertanyaan saya Pak, lalu gereja-gereja ini dengan liturgi mereka yang selama ini apa kemudian udah rubah total bikin seperti ini? Itu gimana Pak? Tanggapan Pak Budi? Ini pertanyaan baik ya. Apakah berarti gereja perlu mengganti liturgi gitu ya? Nah, sebenarnya sih bukan mengganti, tetapi melakukan evaluasi mendalam, lalu ambil langkah iman menyesuaikan liturgi yang sekarang berjalan. Karena memang kita perlu mengevaluasi secara teliti ya, apakah liturgi yang sekarang itu betul-betul membentuk jemaat secara kerohanian, membantu jemaat mengenal Allah Tritunggal lebih dalam atau enggak. Jadi memang perlu dievaluasi dan saya kira sekarang waktunya. Nah, patron liturgi ini yang kami propose sebenarnya menyusun ulang atau rearrange elemen ibadah yang sudah lazim ya di berbagai gereja. Ya. Jadi yang saya tidak masukkan di sini adalah votum. Ya, nanti saya jelasin di bagian belakang. Ya. Dan kemudian yang kedua yang saya nggak masukin adalah persembahan. Nah, persembahan tidak saya masukkan secara khusus seperti biasa. Tetapi dorongan untuk bersyukur tidak dihilangkan. Bahkan diletakkan di awal ibadah. Nah, kita perlu peka juga ya, karena tekanan ekonomi, keuangan ini sudah makin menghantam bukan cuma gereja sebagai organisasi, tetapi jemaat juga. Ya, bahkan pengusaha juga banyak yang setengah mati nih menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Jadi menurut saya di satu sisi gereja perlu peka akan aspek keuangan jemaat, ya. Jadi kita nggak perlu tuh mengkhususkan elemen persembahan seperti biasa,
disodorin kantong persembahan. Itu menurut saya udah nggak perlu, ya. Tapi di sisi lain, sebagai jemaat, kita perlu peka bahwa para pelayan Tuhan, gereja itu perlu didukung, ya, didukung kehidupannya dan sebagainya. Jadi kita perlu menyerahkan urusan keuangan ini pada pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati anak-anak Allah untuk tetap memberi di tengah pergumulan tanpa harus dikondisikan untuk kasih persembahan. Dan saya kira ini akan memberikan semacam kelegaan buat banyak jemaat yang mungkin, ya, kita orang Indonesia, kita malu ngomong kalau kita mungkin sudah kesulitan kasih persembahan perpuluhan. Bahkan mungkin nggak ada yang mau ngomong, ya, cuma Tuhan yang tahu gitu loh urusan perpuluhan. Jadi saya kira menyodorkan kantong persembahan itu udah nggak bisa dipakai, ya. Kalau kita lakukan kebaktian hibrid, ya, on-site ada, kemudian off-site juga ada. Nah, jadi tentu bukan berarti gereja nggak boleh kasih QR code secara digital untuk persembahan, itu sih silakan aja gitu loh, ya. Tetapi ngedarin kantong persembahan, bahkan pakai amplop sekalipun itu tetap ada resikonya. Jadi saya kira itu yang kita perlu waspada juga, ya. Intinya kita perlu evaluasi elemen-elemen liturgi yang selama ini kita jalankan. Bukan cuma evaluasi elemennya, tetapi evaluasi penempatan elemen tersebut, ya. Jadi bagi elemen pengakuan dosa atau elemen persembahan atau elemen pengumuman, saya juga nggak masukin pengumuman di sini, ya. Jadi pengumuman itu harus di luar di dalam konteks kita sekarang. Jadi kita perlu evaluasi elemennya, penempatan elemennya, ya. Kita perlu evaluasi kalau tidak bermakna, ya jangan terus dipaksain untuk dipakai, ya. Gimana taunya? Ya kita tanya aja sama jemaat lah, ya. Kalau nggak ada yang tahu kenapa elemen kebaktian tertentu ada di gerejanya, jangan-jangan elemen itu memang udah nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya artinya nggak bermakna. Ya tentu tidak bermakna mungkin karena tidak ada edukasi ibadah. Nah contoh yang paling simpel, di kebaktian tradisional, gereja-gereja tradisional di Indonesia kan pakai votum, ya. Nah apakah votum itu efektif memformasi jemaat? Taunya gimana? Ya kita perhatiin aja, seberapa banyak sih mayoritas jemaat datang sebelum votum atau setelah votum. Kalau ternyata jemaat banyak yang terlambat, ya datangnya setelah votum lulu, dan seolah-olah ya votum itu kagak ada artinya lah, nggak ada gunanya gitu loh. Ya jangan-jangan votum itu elemen kebaktian yang udah nggak formatif sifatnya gitu loh, karena memang nggak ada makna, ya. Nah votum ini kan tradisi Belanda, ya. Kalau kita memperhatikan gereja-gereja di Indonesia, bukan cuma gereja tradisional, gereja kontemporer itu kagak ada yang pakai votum, ya. Gereja tradisional aja yang menyebut diri gereja reform, ya itu banyak yang pakai votum. Tetapi gereja yang tidak pakai votum bukan berarti gereja itu salah, selama tetap ada panggilan dari Tuhan untuk beribadah. Makanya saya sebutnya sebagai panggilan hidup, ya. Jadi saya kira ya gimana? Ya, Pak Budi, mungkin saya mau clearkan, berarti anggaplah yang tadi kita, apakah maksud Pak Budi adalah kita perlu membedakan mana yang esensi sama ekspresi ibadah. Esensi itu ya panggilan hidup tadi, mungkin salah satu contoh yang Pak Budi katakan tadi, misalkan votum, itu salah satu ekspresi, bukan satu-satunya, bukan menjadi sebuah esensi, tapi salah satu ekspresi, sehingga bisa diganti, maksudnya gitu Pak Budi ya. Maksudnya prinsipnya harus tetap sama, ada panggilan, tetapi bisa diekspresikan dalam bentuk yang lain, karena mengingat, ini kan liturgi hybrid, berarti kita juga berbicara durasi waktu. Ya, seperti itu kira-kira. Itu sama juga dengan persembahan ya. Persembahan saya rasa bukan cuma bicara soal durasi waktu, tapi bicara juga soal potensi daripada penyebaran COVID itu kan bersentuhan apalagi dengan uang dan sebagainya seperti itu ya. Yang mungkin perlu dipikirkan kembali. Ya saya kira betul sekali yang Ricky sampaikan. Betul ya. Kira-kira. Esensinya itu kan Tuhan yang panggil duluan gitu loh. Ya. Tuhan yang panggil. Nah, kebanyakan gereja tradisional pakainya votum.
Karena ini tradisi Belanda gitu loh, ya. Bukan berarti votumnya tidak esensi, tetapi seberapa jauh jemaat memahami itu sebagai panggilan Tuhan untuk mereka beribadah. Jadi praktisnya gini, kalau ada votum, ya nggak usah pakai panggilan beribadah. Kalau ada panggilan beribadah atau panggilan hidup, di yang tadi kami propose, jangan pakai votum lagi. Nggak usah double gitu. Ya. Karena ada gereja yang pakai double gitu. Dan itu memperpanjang sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Kurang lebih gitu, Ricky. Intinya berarti dengan durasi waktu yang kita harus pikirkan matang-matang, kita harus memilah-milah mana yang prinsip dan diekspresikan dengan satu bentuk sebuah ekspresi untuk menggambarkan prinsip teologis itu tanpa harus menggambarkan dengan berbagai macam ekspresi yang mungkin kita bisa lakukan ketika waktu yang lalu ya, zaman normal. Sekarang kan sudah new normal katanya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi sama Bu Lydia. Nah, sekarang nih, itu kan tadi liturgi ya, tentang liturgi, dan itu menarik sekali. Mungkin juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, saya ingatkan kembali bisa menulis di kolom komen. Nanti teman-teman panitia akan memberikan dan kita akan memberi kepada Pak Budi sama Bu Lydia untuk mereka menjawabnya. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya mau lanjut nih Pak Budi. Satu isu lagi yang penting nih tentang sakramen, khususnya perjamuan kudus nih. Nah, itu juga kan perjamuan kudus tidak bisa lepas daripada liturgi juga, ya, tidak bisa lepas daripada itu. Nah, yang lalu kan sempat ada isu, apakah perjamuan kudus itu ditunda, artinya tidak diadakan selama masa pandemi kemarin, ya kan? Nah, sekarang sudah masuk masa new normal, terus bagaimana? Apakah ditunda terus? Atau perjamuan kudus secara online dan lain sebagainya, kira-kira ada pandangan Pak Budi nggak terkait pelaksanaan perjamuan kudus ini? Karena ini menjadi salah satu isu yang digumulkan oleh gereja-gereja ya. Oke. Ya, ini urusan perjamuan kudus juga salah satu yang patut mendapat sorotan ya. Nah, tapi kita bersyukur karena kan setahu saya PGI ya ada keluarin kayak semacam surat edaran gitu ya. Nah, salah satu saya kira surat edaran dari PGI itu kan mesti mencakup semua gereja ya. Nah, kita bicara di dalam konteks gereja Protestan nih, ya Ricky ya, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Tapi intisarinya adalah saya mengerti sekali gereja yang mau tidak mau menunda perjamuan kudus ya. Jadi saya coba keluarin slide-nya lagi supaya kita bisa clear. Gereja menunda perjamuan kudus. Nah, saya mengerti perjamuan kudus itu ditunda dengan berbagai macam alasan, karena setiap pemimpin gereja kan punya pertimbangan, dan ini kan mikirnya nggak cuma satu orang nih, ya sinode dan sebagainya. Saya mengerti, tapi saya menyayangkan, ya karena ditunda. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan itu ditunda mengenai kesatuan gereja lokal. Jadi secara fisik itu nggak bisa ngumpul gitu loh, ya sehingga dianggap tidak ada kesatuan. Nah, menurut saya perjamuan itu kan memang betul menandai kita semua ini sama, orang berdosa tapi sudah terima anugerah. Kesatuan ini penting, tapi ukuran kesatuan itu saya kira bukan cuma secara fisik di satu lokasi. Di samping itu kalau kita tetap melakukan perjamuan kudus di gereja ada yang pimpin, atau nanti kalau hibrid gitu ya, segelintir jemaat ada di gereja ikut perjamuan kudus, sebagian besar jemaat di rumah ikut perjamuan kudus. Saya kira kesatuan tetap terjadi, ya karena secara fisik tetap ada orang-orang ngumpul di satu lokasi, ya dan juga di beberapa lokasi secara virtual. Jadi pertimbangan kesatuan gereja lokal yang dijadikan alasan untuk menunda, saya kira kita bisa pertimbangkan ulang. Nah, kemudian isu sakralitas nih, ini yang cukup sering terjadi di dalam konteks gereja Protestan. Ya, perjamuan kudus itu dipandang punya derajat sakralitas lebih tinggi daripada yang lain. Seakan-akan kalau ada perjamuan kudus, ibadah itu lebih afdol, ibadah itu lebih kudus daripada ibadah tanpa perjamuan kudus gitu loh. Ya, nah pertimbangan sakralitas ini muncul karena kita diajak periksa diri. Kita diajak ngaku dosa dan sebagainya, kita nggak boleh sembarangan, dan ajaran ini kan kita tahu ada di 1 Korintus 11.
Tapi saya khawatir alasan sakralitas yang dijadikan dasar untuk menunda perjamuan kudus, sebenarnya aplikasinya kurang terlalu pas untuk dijadikan dasar buat menunda. Karena pertanyaan saya begini, apakah ibadah tanpa perjamuan kudus menjadi tidak sakral? Kan enggak, ya. Soalnya kalau ibadah tanpa perjamuan kudus itu tidak sakral, lah kok kita semua ngadain ibadah online gitu loh. Mestinya nggak boleh juga gitu kan. Jadi saya kira perjamuan kudus ini urusan sakralitas perlu kita pertimbangkan dengan hati-hati. Karena kan perjamuan kudus itu adalah materai visual bahwa Allah itu sudah beranugerah menerima kita umat tebusan. Ya. Dan kalau kita bilang perjamuan kudus itu sakral sehingga ditunda, tapi ibadah tetap dilakukan, berarti ibadah itu tidak sakral dong. Ya, jadi saya yakin banyak dari kita tidak berpikir dualistik seperti tadi. Nah, sakramen perjamuan kudus ini disanjung begitu tinggi tanpa karena disoroti sebagai ritual yang terpisah dari realitas sehari-hari. Nah, perjamuan kudus kita tahu di dalam Alkitab perjamuan kudus adalah covenant meal. Dan covenant meal itu adalah sebuah perjamuan makan minum berdasarkan relasi perjanjian. Dan covenant meal ini selalu terjadi di rumah tangga sebagai perjamuan keluarga. Ya, ini kita bisa saksikan di dalam Alkitab. Nah, tentu di dalam sejarah gereja sebelum Konstantin, sebelum abad 4, perjamuan kudus juga banyak terjadi di rumah-rumah, gitu ya. Artinya covenant meal ya sebagai sebuah perjamuan makan minum, ketika Tuhan Yesus lakukan perjamuan di malam terakhir, Tuhan Yesus itu menambahkan aspek spiritual dan relasional dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghilangkan aspek sosial, aspek keluarga dari perjamuan sebagai dasar relasi perjanjian. Nah, justru keseimbangan ini yang kita perlu perhatikan. Jadi menurut saya sih alasan sakralitas nggak bisa terlalu diekstrimkan gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih mengenai hanya simbol. Ya, gereja Protestan masih ada yang menganggap perjamuan kudus itu cuma simbol. Ya, ini pemikirannya Ulrich Zwingli, ya, reformator dari Zurich, Swiss. Akhirnya karena cuma simbol, ya udah frekuensinya nggak usah sering-sering lah. Ya, dan kemudian implikasi praktisnya ada nggak ada, kagak ada masalah kok. Yang penting khotbah, gitu loh. Ya makanya gereja Protestan kebanyakan isinya khotbah. Nah, menurut saya kita perlu pertimbangkan ulang aspek ini. Ya, perjamuan kudus adalah sentral ibadah, dan ini terjadi di dalam sejarah gereja karena ibadah gereja itu dulu dipecah jadi dua, liturgi firman, liturgi perjamuan. Jadi patronnya ya firman sama perjamuan. Karena perjamuan adalah firman yang divisualkan. Ya, jadi saya kira ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Yang berikutnya, perjamuan kudus ditunda itu karena ada yang bilang kan cuma alat, ya, alat anugerah, means of grace gitu loh. Nah, menurut saya kita perlu pertimbangkan pemikiran ini. Kalau perjamuan kudus adalah means of grace, kita perlu perhatikan perjamuan kudus sebagai means of grace yang tidak tergantikan karena diperintahkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya kira kita bisa lihat ini di 1 Korintus 11 ayat 26. Ya. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi kalau kita tidak lakukan perjamuan kudus, kita tidak memberitakan kematian Tuhan. Ya, kalau mau baca secara sederhana gitu loh, ya. Jadi perjamuan kudus kalau terus-menerus ditunda, berarti kita buang kesempatan untuk beritakan karya pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, pada saat yang sama, kesempatan untuk mengkonkretkan anugerah yang sudah Allah kerjakan di masa lalu, ya, dikonkretkan di masa sekarang, kesempatan ini jadi hilang. Karena perjamuan kudusnya nggak dilakukan. Padahal, anugerah itulah yang bisa kasih kita kekuatan untuk hadapi masa depan. Ya, jadi secara pastoral kurang lebih seperti ini nih.
Perjamuan kudus itu ngajakin kita let God be God, ya, atas masa lalu, ya, karena apapun masa lalu kita, anugerah Allah itu nyata. Nah, kita ditantang untuk mengimani tentunya. Jadi pada saat kita melakukan perjamuan kudus sekarang, kita diajak untuk meyakini masa lalu kita ada di dalam anugerah Allah. Lalu kita didorong untuk menatap masa depan, hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah ada di depan. Tuhan Yesus yang pegang hari esok gitu loh. Ya. Jadi saya kira kalau perjamuan kudus ditunda, ya semua aspek ini jadi kagak ada gitu loh. Nah kemudian yang terakhir mengenai kepemimpinan nih. Ya. Kepemimpinan kan banyak ditanyain nih. Kalau gitu siapa yang mimpin perjamuan kudus yang di rumah? Nah kalau menurut saya bisa 3 cara. Cara pertama, kepemimpinan tetap bisa dilakukan oleh pendeta yang di gereja dengan segelintir jemaat ada di gereja, dan kemudian ya udah jemaat simak aja, lalu makan minum bersama seperti biasa. Cuma lokasinya beda, ada yang di gereja, ada yang di rumah. Cara kedua, kepemimpinan tetap dilakukan oleh pendeta di gereja, tetapi mereka yang di rumah, para kepala keluarga repeat apa yang diucapkan oleh pendeta di dalam kepemimpinannya. Ya. Dan kemudian cara ketiga, kepemimpinan berikan panduan pelaksanaan, kumpulin para kepala keluarga pakai Zoom, beritahu, ajarkan bagaimana memimpin. Nah, menurut catatan sejarah, hal ini dimungkinkan. Ya, kepemimpinan perjamuan kudus itu dimungkinkan terjadi bukan oleh pendeta. Justin Martyr di abad kedua mencatat diaken bisa melayangkan perjamuan kudus. Tentu buat kita konteks sekarang kita perlu memberikan bimbingan. Ya, harus seorang kepala keluarga yang sudah percaya Tuhan dan kemudian dibaptis misalkan. Jadi saya kira kurang lebih seperti itu, Ricky. Berarti Pak Budi tetap memilih untuk mengambil posisi ya tetap diadakanlah perjamuan kudus itu dengan beberapa cara seperti yang biasa ditanyakan bagaimana caranya, kepemimpinannya seperti apa kalau mau diadakan ya. Tadi beberapa opsi juga sudah diberikan oleh Pak Budi. Kira-kira Bu Lydia ada tambahan? Ini ada sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi mungkin Bu Lydia mau tambahkan sedikit sebelum kita masuk pertanyaan. Bagian saya agak panjang, tergantung pertanyaan. Atau mau? Oke, kalau gitu kita masuk pertanyaan dulu ya, boleh? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Ibu Mirna Jonas. Dengan limitasi kesempatan bernyanyi, prioritas penggunaan nyanyian adalah di bagian respon pujian, ucapan syukur atas panggilan hidup. Limitasi kesempatan bernyanyi, prioritas penggunaan nyanyian adalah di... Apakah mungkin pertanyaan prioritasnya? Ya, prioritasnya yang pentingnya. Ya, saya kira tadi saya udah sempat jawab, sebenarnya ya nyanyian itu bisa diprioritaskan di bagian awal kebaktian sebagai respons terhadap panggilan yang Tuhan berikan, panggilan kehidupan, panggilan ibadah. Nah, kalau gereja bisa pakai 2 lagu, dan maksimal 2 lagu, lagu yang kedua itu di bagian akhir, lagu komitmen. Itu aja sih. Oke, berarti nyanyian sebenarnya salah satu bentuk ekspresi aja, Mbak ya? Ya, tidak harus ada. Tidak harus ada, tapi ya maksudnya itu kebijakan gereja atau perancang ibadah untuk melihat yang mana yang pas ada nyanyian, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya. Sama Ibu. Oke, pertanyaan yang kedua, bisa ditampilkan. Pertanyaan yang kedua, saya bacakan lah ya, dari Bapak Tony Wijaya Raharjo. Beliau bergereja di GKI, patokan liturgi yang disampaikan oleh Pak Budi sama Bu Lydia itu sama sebenarnya. Nah, kira-kira beda yang mencolok terus apa sebelum COVID dengan yang ditawarkan oleh Bapak sama Ibu? Well, yang menyolok satu nyanyian berkurang banyak. Kedua, persembahan saya tidak masukkan. Ketiga, tidak ada pengumuman. Ya. Dan dari apa yang saya propose tadi, apa lagi ya?
mungkin lebih fokus kepada narasi Allah tadi ya, creation, incarnation, and recreation. Betul, strukturnya. Ya, strukturnya karena itu beda. Karena yang kami tahu di GKI kan misalnya ada 4 pembacaan, seperti itu, fokus kepada lectionary, gitu loh. Ya. Jadi struktur kebaktian liturgi itu dilahirkan dari jati diri Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke. Jadi kalau kita perhatikan tadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sangat menekankan pada prinsip ya, menekankan pada karya Allah Tritunggal seperti itu, yang mungkin menjadi pergumulan nantinya bagi para perancang ibadah. Kan mungkin para perancang ibadah kebingungan nih, aduh terus kita mau bikin seperti apa nih? Liturgi susunannya, biasanya kita harus berpikir nyusun apa ya? Nyusun apa ya? Nah, Pak Budi tadi mencoba menjelaskan starting point kita, coba pikirkan dulu narasi tentang karya Allah, seperti itu. Jadi dari situlah kita mulai menyusun hal yang tadi, dan lalu langsung berpikir, apakah votum atau panggilan ibadah terus di mana? Nah, tadi kita harus bisa membedakan hal-hal yang mana starting point-nya atau esensi-esensi, tetapi harus membedakan mana yang ekspresi. Nah, apakah nyanyian harus selalu ada? Nah, tadi kalau Pak Budi lihat, kita lihat durasi waktu di masa new normal ini. Berarti harus banyak yang dipotong seperti itu. Jadi ini sangat membutuhkan, saya rasa ini tidak bisa hanya satu orang yang menyusun ya Pak ya, perlu kerja sama tim di dalam gereja. Saya rasa salah satu hal yang perlu dilakukan gereja itu bentuk tim nih, ya, tim untuk merancang, memikirkan, merancang bagaimana liturgi ibadah di konteks new normal. Dan Pak Budi menggarisbawahi tidak harus merubah daripada liturgi yang sudah ada, cuman bagaimana mengevaluasi kembali Pak ya, sama Ibu, mengevaluasi kembali hal mana yang prinsip, hal mana yang esensi, hal mana yang itu ekspresi. Nah, ekspresi itu berarti bisa diganti-ganti. Jadi jangan kehilangan yang prinsip justru. Iya, seperti itu. Dan keterlibatan ditekankan ya Ricky ya. Keterlibatan keluarga ditekankan. Oh iya, betul. Peran keluarga itu menjadi hal yang sangat penting ya di dalam masa ibadah new normal. Jadi kalau kita mungkin yang lalu ibadah cuma mikir datang ke gereja, sudah. Mungkin sebagian besar begitu dilayani, seperti itu. Tapi sekarang bagaimana nih keluarga nih? Jadi ada yang di gereja, tapi juga di dalam keluarga bagaimana nih? Keluarga harus memikirkan dengan cara yang sama. Gereja dilaksanakan. Ya, dan saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting sekali bagi gereja-gereja pada saat ini. Dari orang tuanya sendiri. Betul. Ya, Bu Lydia, tadi kata beliau ada materi yang lain mungkin boleh mau sampaikan di dalam terkait perjamuan kudus ini, saya persilakan. Ya, dari beberapa waktu saya perhatikan di webinar pertanyaan dari banyak orang, keraguan untuk melakukan perjamuan kudus adalah karena gereja tidak dapat melakukannya dalam konteks bersama-sama, baik secara ruang, secara waktu, dan juga secara fisik. Tidak sinkron ya. Jadi tidak sinkron. Jadi itu yang menjadi pergumulan, dan itu yang kemudian saya coba pikirkan bagaimana menolong gereja-gereja menghadapi pergumulan seperti ini. Jadi kita perlu tanyakan apakah Allah hadir dalam ruang, waktu, dan kebersamaan fisik? Apakah Allah tidak dapat hadir dalam perbedaan ruang, waktu, dan fisik? Apakah Allah dibatasi oleh waktu, tempat, dan kebersamaan fisik? Jadi pelaksanaan perjamuan kudus secara hibrid itu sebenarnya berakar pada doktrin kristologi, pemahaman akan karya Kristus bagi gereja. Berkaitan dengan perjamuan kudus hibrid, kita akan melihat karya Kristus dalam teologi ruang, waktu, dan fisik. Nah, Pieta Onliners yang dikasih Tuhan Yesus, Allah di dalam Kristus telah menciptakan ruang, waktu, dan fisik, yaitu manusia dan segala ciptaan. Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 16 dan 18 menyatakan, karena di dalam dialah, yaitu Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi di dalam Kristus, Sang Firman, Allah telah menciptakan ruang, cakrawala darat laut. Allah juga menciptakan waktu, benda-benda penerang sebagai penentu waktu.
Allah juga menciptakan fisik, yaitu manusia dan segala makhluk ciptaan. Karena Allah menciptakan ruang, waktu, dan manusia segala ciptaan, maka kehadiran Allah mengatasi ruang, waktu, dan fisik. Allah berkuasa dalam kairos, yaitu kekekalan, dan dalam kronos, yaitu kronologi peristiwa di bumi, meliputi ruang, waktu, dan fisik. Allah karena doa Yosua, matahari dan bulan berhenti beredar sehari penuh sampai musuh dikalahkan. Demi penggenapan kairos, Allah menyatakan kedaulatannya atas peristiwa kronos. Karena permintaan Raja Ahaz, bayang-bayang pada alat pengukur matahari mundur 10 tapak. Allah menyatakan kuasanya atas pergerakan benda-benda penerang, karena Allah berkuasa atas waktu. Kesetiaan Allah pada perjanjian dengan keturunan Daud dalam Kairos dinyatakan dalam adaptasi kronos yang diminta oleh Raja Ahaz. Dan kita tahu bahwa bagi Allah 1000 tahun sama dengan 1 hari, dan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Mengapa? Karena Allah hadir simultaneously dalam kairos dan kronos. Allah hadir dalam kekekalan, dan pada saat yang sama Allah hadir dalam kronologi peristiwa di bumi. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, maksudnya adalah Allah sanggup menjadikan segala peristiwa kronologis dalam ruang, waktu, dan kondisi fisik tertentu itu indah sesuai dengan kehendaknya dalam kronos. Karena Allah menciptakan ruang, waktu, manusia, dan segala ciptaan, maka kehadiran Allah ada di dalam ruang, waktu, dan fisik, dan juga di luar ruang, waktu, dan fisik. Sinkron, sinkron, asinkron, dan asinkron secara ruang, waktu, dan fisik. Secara sinkron kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada waktu melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, mengeringkan pohon ara, membangkitkan orang, dalam sinkronisasi ruang, waktu, dan fisik terjadi pada saat itu juga, di tempat itu juga, dan fisiknya bersama-sama Tuhan Yesus dan orang itu. Demikian pula terjadi dalam mujizat para rasul, ya, kuasa Tuhan dalam pelayanan para rasul. Kemudian kita lihat situasi sinkron asinkron. Allah juga hadir dalam situasi sinkron asinkron di mana waktunya bersamaan, tetapi ruang dan fisiknya berbeda. Contohnya, anak pegawai istana disembuhkan pada jam 1 siang, tepat pada saat Yesus berkata, "Anakmu hidup." Pada waktu itu Tuhan Yesus dan anak pegawai istana berada di tempat yang berbeda. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan pada waktu yang sama dengan perkataannya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sekali lagi Tuhan Yesus dan anak yang disembuhkan berada di tempat yang berbeda. Kemudian hamba perwira di Kapernaum disembuhkan bersamaan dengan perkataan Yesus, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Yesus mengucapkan kesembuhan di satu tempat, dan kesembuhan hamba perwira Kapernaum terjadi di tempat yang berbeda. Dan kemudian para utusan Kornelius sudah dekat kota Yope. Pada waktu yang sama, Allah memberi penglihatan 3 kali kepada Petrus, sehingga pada waktu para utusan tiba di rumah Petrus, Roh Allah berkata, "Ada 3 orang di bawah, pergilah bersama mereka." Nah, ini adalah sinkron asinkron. Tetapi Allah juga bekerja di dalam proses asinkron, di mana peristiwa mujizat itu terjadi tidak seketika. Waktu yang berbeda, tempatnya berbeda, dan tanpa kehadiran fisik. Nabi Elisa menyatakan kesembuhan Naaman terjadi kalau dia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Lama setelah itu, Naaman sempat ragu, lalu para pegawai membujuk, ya mungkin sudah berjam-jam kemudian ya, kemudian dia membenarkan tubuh, mandi sampai 7 kali, baru kesembuhan terjadi. Perkataan Nabi Elisa dan peristiwa kesembuhan terjadi secara asinkron, ruang, waktu, dan fisik. Kuasa Allah terjadi secara asinkron. Dalam peristiwa yang kedua, kita tahu bahwa Nabi Elisa dicatat telah mati, tetapi waktu, tempat bagaimana dia mati tidak diceritakan. Tetapi waktu, tempat, dan fisik hidup Nabi Elisa sudah past tense. Nah, suatu hari ada mayat dicampakkan ke kuburan Elisa, begitu kena tulang-tulang Elisa, mayat itu bangkit, hidup, dan berdiri. Peristiwa kebangkitan terjadi pada waktu dan tempat yang jauh berbeda dengan peristiwa ketika Elisa hidup. Dan bahkan pada waktu itu fisik Elisa sudah menjadi tulang-tulang. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa Allah tidak membutuhkan fisik hidup hambanya
untuk menyatakan kuasanya. Kuasa Allah terjadi secara asinkron. Dan kemudian Allah juga berkuasa menyembuhkan dan mengusir roh jahat hanya dengan kain yang dipakai oleh Paulus. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12 mencatat, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi Allah bahkan tidak membutuhkan keberadaan fisik hambanya untuk menyatakan kuasanya. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakan ruang, waktu, dan fisik. Karena itu Allah tidak dibatasi oleh apa yang telah diciptakannya. Allah tidak dibatasi oleh apapun. Sang pencipta hadir di dalam dan di luar sinkronisasi ruang, waktu, dan fisik. Kehadiran Allah mengatasi segala asinkronisasi. Kita onliners yang dikasihi Tuhan Yesus, akibat dosa kita tahu terkutuklah tanah, seluruh ciptaan mengalami kesakitan dan kebinasaan. Akibat dosa seluruh makhluk hidup saling menyerang dan membinasakan, seluruh alam semesta menjadi tua dan rusak, banjir, kekeringan, dan wabah. Karena itu Allah di dalam Kristus telah menebus dan mendamaikan segala sesuatu menuju penggenapannya, yaitu langit dan bumi yang baru. Rasul Paulus melanjutkan dalam Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia, yaitu Allah, mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Maka kita onliners, kalau kita lihat secara waktu, ya, secara ruang, secara tempat, ya. Sebelum penebusan, Allah menentukan ruang ibadah dalam konteks kronos. Ada kemah suci, lalu kemudian bait Allah 1, 2, lalu kemudian sinagog dan rumah jemaat. Tetapi tidak ada ruang buatan manusia di bumi yang dapat menjadi kediaman Allah, Allah yang adalah roh, Allah yang juga berdiam di dalam kairos. Karena itu melalui karya penebusannya, Kristus menggenapi makna ruang ibadah ketika Ia masuk ke kemah Allah, yaitu hadirat Allah sendiri, dengan membawa darahnya sebagai penebusan dosa. Kristus sendiri menyatakan bahwa dalam 3 hari, Ia akan membangun bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri. Dalam 3 hari, Kristus membawa tubuhnya sebagai korban penebus dosa ke hadapan Allah dan bangkit untuk menggenapi makna ruang ibadah. Penggenapan Yesus inilah membuka jalan bagi kita gereja pada hari ini untuk masuk menghadap hadirat Allah, yaitu tahta kasih karunia Allah melampaui mengatasi ruang gedung gereja secara fisik. Di dalam teologi waktu, sebelum penebusan, Allah menentukan waktu ibadah harian, sabat mingguan, dan hari raya tahunan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Karena dalam kairos, dalam hadirat Allah, tidak ada matahari, dan karena cahaya kemuliaannya itu sudah terlalu bercahaya, tidak perlu matahari dan tidak ada malam. Karena itu Kristus datang sebagai Tuhan atas hari Sabat, supaya setiap kita yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya dapat diundang masuk ke dalam Sabat rohani, yaitu perhentian Allah. Sebab Sabat diadakan untuk manusia. Sabat diadakan untuk mengundang manusia masuk dalam perhentian Allah. Maka pengalaman ibadah kita hari ini, harian, mingguan, tahunan, itu menjadi pengalaman mengecap perhentian Allah, mengecap Sabat rohani, already but not yet. Inilah kasih karunia sekaligus panggilan Allah bagi gereja, yaitu menikmati Allah dan dinikmati Allah mengatasi keterbatasan waktu ibadah. Itu sebabnya kita dapat melakukan ibadah mengatasi kebersamaan atau tidak kebersamaan waktu. Dan dalam teologi fisik, yaitu di dalam kondisi jemaat secara fisik, ya, secara kebersamaan raga, ya. Sebelum penebusan, Allah menentukan para imam dan Lewi yang boleh masuk ke dalam ruang kudus dan maha kudus untuk melakukan pelayanan ibadah melalui persembahan korban bakaran. Melalui karya penebusannya, Kristus telah menjadi imam besar yang merekapitulasi semua persembahan dan pelayanan ibadah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Sehingga melalui Kristus, orang percaya hari ini gereja Tuhan telah menjadi kerajaan imam di bawah imam besar agung di sorga. Setiap orang percaya adalah imam bagi sesamanya. Setiap pemimpin keluarga adalah imam bagi keluarganya. Setiap nyanyian, persembahan, dan sakramen yang dikerjakan, itu semua adalah pelayanan imamat di bumi, seperti di sorga, simultaneously di bawah pelayanan sang imam besar di sorga. Karena itu saya akan memberikan konklusinya, seperti yang dituliskan di dalam Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Pelayanan sakramen, hybrid, sinkron atau asinkron, di gereja, di rumah, di tempat terpencil sekalipun, di dalam Kristus adalah penggenapan pelayanan imamat, pelayanan semua orang percaya. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini, saudara sekalian, berisi permohonan agar peristiwa kronos, ibadah minggu maupun perjamuan kudus yang kita kerjakan di bumi, itu akan terjadi sebagai penggenapan kairos, yaitu kehendak Allah sendiri, supaya terjadi pelayanan imamat yang rajani. Dan ini adalah kebenaran yang akan diterima oleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi begitu bagian saya, Riki. Wow, itu daging banget ya, Bu. Jadi buat Bapak Ibu dan semua, ini merupakan, kalau saya lihat itu sebagai satu dasar teologis ya, dasar teologis melihat kenapa perjamuan kudus itu tetap bisa diadakan sebenarnya, tetap bisa dilangsungkan di dalam masa new normal ini. Tentunya soal prakteknya, hal praktis, ya kita harus memikirkan, ya kan? Tetapi jangan tidak dilaksanakan, ya, jangan tidak dilaksanakan. Tapi mari kita pikirkan bagaimana melaksanakan hal praktis itu. Ya gereja tentunya perlu berembuk untuk melihat, mempertimbangkan juga faktor-faktor keamanan dan lain sebagainya, ya kan, di masa new normal ini. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ada pertanyaan juga yang sudah masuk yang bisa dijawab. Ya, dari Bapak Eka ya. Kalau memang nyanyian hanya sebagai ekspresi saja, apakah memungkinkan nyanyian dihilangkan atau digantikan dengan ekspresi doa saja mengingat situasi saat ini? Nah, Pak Budi sama Bu Lydia mungkin bisa menjawab ini. Itu saya persilakan. Siapa duluan? Ya, jadi memang nyanyian itu adalah salah satu ekspresi karena kita manusia diciptakan dengan berbagai macam ekspresi seni, ya, termasuk gambar, termasuk memahat, termasuk semua yang membuat video klip, ya, semua memerlukan imajinasi rohani tentunya. Jadi pujian itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara sih, ya. Dan tentunya bukan berarti nyanyian itu adalah sesuatu yang nomor dua, karena itu adalah salah satu ekspresi, dan kita adalah manusia yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk dapat bernyanyi. Sebenarnya itu adalah topik yang lain lagi, ya. Jadi itu juga merupakan conviction saya bahwa kita seharusnya bernyanyi. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita tidak terlalu menyanyi saat ini, Tuhan ingin kita mengembangkan hal-hal yang indah yang lain yang selama ini tersembunyi dan belum terpakai, mungkin ya, secara ekspresi, mungkin gestur dan sebagainya. Oke, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin yang bisa ditampilkan? Melanjutkan pertanyaan Pak Eka tadi dari Mary ya. Jika ekspresi nyanyian digantikan doa saja, tidak perlu mengumpulkan para pelayan musik untuk ibadah hybrid. Oke. Silakan Pak Budi. Ya, kalau menurut saya sih apa yang tadi Ibu Lydia sampaikan itu maksudnya tuh bukan berarti kita menghilangkan total nyanyian ya. Jadi bukan menghilangkan total nyanyian. Karena nyanyian itu adalah salah satu wujud respons yang cukup konsisten di dalam Alkitab. Ya. Tapi kita perlu cari cara bagaimana jemaat menyanyi, tetapi resiko penularan itu tidak terjadi. Nah, kita bisa lakukan beberapa cara. Ya, tadi Bu Lydia katakan bisa ya, misalkan teks lagunya ditaruh di PowerPoint, dan kemudian jemaat itu ya diajak untuk coret-coret gambar sesuatu, misalkan. Ya, kita kesulitan selama ini karena
seni yang ditonjolkan di gereja Protestan cuma seni musik, ya cuma nyanyian. Nah, jadi saya kira ini satu hal yang penting, bukan berarti kemudian ya udah pelayan musik mah nggak usah datang aja, bahkan saya kira nggak begitu juga sih, ya. Nah, kita main instrumen misalkan, ya pemusiknya main instrumen dan kemudian teks lagu ditaruh di PowerPoint dan jemaat tidak harus nyanyi keluar suara, tetapi nyanyi dengan merenungkan, baca itu lirik, gitu loh. Doa pujian melalui lirik itu ya. bisa. Menyanyi ini penting, cuma memang kita kesulitan karena ada resiko-resiko seperti itu. Atau kita menyanyi tetapi seperempat suara. Ya. Jadi menyanyinya tidak dihilangkan kalau menurut saya sih. Tergantung kondisi yang digunakan ya. Kalau itu adalah ibadah keluarga, ya biasanya kami tetap menyanyi di bagian depan ya. Jadi tidak mengumpulkan musik gitu. Ya. Jadi itu bukan sesuatu prioritas pertama gitu loh, karena menyanyi itu adalah ekspresi fasilitas yang Tuhan kasih untuk mengekspresikan kita kasih kita kepada Tuhan. Iya, memang secara konsisten tidak terlepas ya dari kehidupan kekristenan baik dalam selama sejarah ya. Bahkan waktu di Mazmur 137 ya itu ya, kan 4. Orang Israel ketika dalam pembuangan mereka berkeluh kesah, bagaimana kami dapat menyanyikan nyanyian untuk Tuhan di negeri seperti ini. Saya rasa mungkin itu juga ungkapan kita di dalam masa situasi seperti ini ya. Bagaimana kami dapat beribadah, menyanyi perjamuan kudus bersama dalam situasi seperti ini. Menarik sekali. Ada juga pertanyaan tapi sudah terjawab sepertinya tadi, yaitu bagaimana apakah bisa ekspresi pujian dalam ibadah online digantikan dalam bentuk lagu instrumental. Tadi Pak Budi sempat menyinggung ya seperti itu. Oh ya Pak Budi sama Bu Lydia, lalu bagaimana misalkan dengan kondisi sekarang nih? Sedikit menyinggung dalam kondisi masa new normal ini, apalagi dengan situasi WHO sudah mengatakan bahwa virus COVID ini itu sudah bisa lewat udara. Nah ini lebih mengerikan lagi kan buat nyanyian dan ibadah. Ada pandangan singkat nggak dari Pak Budi sama Bu Lydia? Lalu bagaimana nanti yang ibadah di gereja misalkan seperti itu? Terus mereka bernyanyi bagaimana? Iya, saya kira ya kita perlu ada safety measure lah ya. Semua jemaat yang sudah balik ke gereja meskipun sedikit ya harus pakai face shield, mungkin sarung tangan gitu ya, masker juga. Jadi nyanyi tapi suaranya kecil gitu loh, atau nyanyi dalam hati, atau nyanyi dengan bersenandung, atau nyanyi dengan cara dia menuliskan ulang lirik nyanyian itu dan kemudian ada kaitannya nggak sama hidup dia gitu loh. Atau pakai lirik nyanyian untuk berdoa, gitu loh. Jadi saya kira tetap bisa banyak cara sih, banyak cara seperti itu. Tapi memang jumlahnya itu, kalau menurut saya jumlah nyanyian nggak boleh lebih dari 2. Oh ya, itu salah satu usul praktis ya Pak ya dalam ibadah new normal ini, liturgi hybrid ini. Mungkin nyanyian yang biasanya banyak-banyak dilakukan oleh gereja, dilakukan dalam liturgi mungkin saat ini 2 aja maksimal ya, 2 aja maksimal. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum waktu juga sudah mendekati, dari Bapak atau Ibu Bucoratna, bagaimana penerapan liturgi bagi jemaat yang di rumah? Apakah perlu dibuatkan khusus karena ada beberapa hal yang berbeda penerapannya di beberapa poin? Mungkin yang tadi Pak Budi jelaskan, bagaimana Pak dengan yang di rumah? Patron liturgi 3 bagian itu di dalam bayangan saya adalah itu terjadi di gereja dan di rumah. Nah tentu kalau misalkan gereja ya sama sekali nggak bisa otak-atik liturgi nih ya, karena takut lah, karena macam-macam lah alasan gereja ya. Tentu buat keluarga ya perlu dibuatin. Tentu alangkah lebih baiknya ada pengajaran bagaimana menyusun sebuah ibadah keluarga, sehingga tidak bergantung sama hamba Tuhan. Sehingga kepala keluarga itu bisa memimpin ibadah keluarganya sendiri. Nah, prinsip yang paling sederhana banget gitu ya, yang mulai aja dengan firman, kemudian ada respon dari keluarga, anggota keluarga, nyanyi lah, doa lah, kesaksian lah, dan macam-macam. Itu udah paling sederhana deh. Saya kira gitu sih. Ya, jadi fokus kepada 3 bagian itu yang paling penting tentang penciptaan. Jadi fokus mau nyanyi, mau doa pujian tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita.
lalu kemudian inkarnasi, mengajak anak-anak di dalam keluarga untuk sharing pergumulan kesulitan mereka, awareness akan kelemahan mereka, kerapuhan dosa mereka, lalu kemudian masuk kepada recreation, yaitu bagaimana mereka menyusun strategi untuk dapat memperbaiki kehidupan mereka. Ya tentunya ada bagian renungan yang harus dipersiapkan oleh kepala keluarga. Ya, saya rasa bagi para perancang ibadah yang sedang menonton acara pada saat ini, itu perlu mulai memikirkan, ini suatu pertanyaan serius ya, concern kepada keluarga. Jemaat, ya kami nggak tahu bagaimana caranya. Nah sekarang perancang ibadah bersama tim hamba Tuhan lain sebagainya lah ya, para pemangku jabatan mulai memikirkan gimana nih caranya kita untuk memikirkan keluarga-keluarga yang beribadah. Nah, ya tadi pertanyaan terakhir Pak Budi sama Bu Lydia, dan saya melihat waktu kita tinggal 2 menit juga ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Mungkin ada 1 menit ya saya kesempatan sebelum saya menutup untuk acara ini buat Pak Budi sama Bu Lydia, hal yang penting yang ingin disampaikan. Kalau dari saya, liturgi yang kami bagikan tadi mau menegaskan, menonjolkan bahwa kita itu berjumpa dengan Allah. Kebanyakan gereja, pemimpin gereja, udah ngerti prinsip ini, bahwa ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Cuma Allah yang seperti apa? Allah yang mana? Nah, liturgi tadi mau menonjolkan Allah yang kita sembah itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau kita betul percaya kepada Allah Tritunggal, biarlah itu terlihat di dalam liturgi kita. Nah, liturgi dengan threefold tadi itu adalah sebuah rearrangement dari elemen-elemen liturgi yang lazim terjadi di berbagai gereja. Tentu ujung-ujungnya adalah ya kembali kepada para pemimpin gereja ya. Sampai seberapa jauh pemimpin gereja betul-betul melihat bahwa liturgi gereja yang dipakai selama ini sudah nolongin jemaat untuk makin kenal Tuhan. Saya kira itu sih. Ya, untuk saya mungkin aku yang terakhir. Oh, oke. Jadi dari saya ingin membagikan aja 2 kata kunci ya, kalau kita kadang-kadang merenungkan, menggumuli mengenai ketertiban, mengenai keteraturan, mengenai apa yang harus masuk, apa yang tidak harus masuk, maka saya hanya kasih 2 kata kunci ini, yaitu anugerah. Yang namanya anugerah, kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima kasih karunia sebelum kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Ya, jadi bahkan sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum bumi ada ya di dalam Efesus 1, bahwa kita ini sudah dipilih. Jadi anugerah itu sudah diberikan kepada kita. Dan bagaimana meresponi anugerah, kata kunci kedua, respons ya. Saya belajar dari Paulus yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah kepadaku tidak sia-sia, melainkan aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Jadi bagaimana meresponi anugerah, disitulah kemudian terjadi proses untuk menggumuli apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak urgent, apa yang tidak esensi. Dan di dalam semua proses itu Allah tahu bahwa kita telah bekerja keras untuk memikirkan, untuk menggumuli, untuk bekerja sama, untuk mengadaptasi, memperbaiki liturgi dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan bisa saja terjadi perbedaan dan adaptasi. Karena melalui adaptasi itu justru Allah menyatakan dirinya menurut keadaan kita. Jadi bisa aja dalam minggu-minggu itu terjadi perubahan lagi. It's okay, karena justru itulah relasi. Di dalam kita memperbaiki itu, Allah kemudian merevisi kembali pengertian kita akan Dia, pengenalan kita akan Dia. Itu adalah respons. Kita bekerja keras untuk mengenal Allah lebih lagi dan meresponi Allah lebih lagi. Gitu. Jadi, tetapi kita harus tahu bahwa anugerah telah diberikan sebelum kita sebelum kita melakukan perbuatan apapun. Oke, terima kasih Pak Budianto sama Bu Lydia untuk pemaparan selama ini. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, demikianlah trilogi daripada Pieta Online pada saat ini. Kami sangat membutuhkan untuk saran masukan Bapak Ibu sekalian, bisa diberikan dalam kolom komen atau Bapak Ibu boleh mengunjungi untuk Instagram kami ya, Coram Deo
pramdeo.wcs ya, pramdeo.wcs. Silakan bisa di-follow. Dan kalau Bapak Ibu udah punya pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah dan lain sebagainya, bisa ditanyakan di DM di Instagram atau juga bisa di Facebook. Silakan, nanti kami akan bisa memunculkan di dalam bagian feed daripada Instagram kami, atau bisa kami jawab secara langsung juga, tentunya oleh Pak Budi sama Bu Lydia. Oke, terima kasih untuk perhatian, untuk viewers, untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah mengikuti selama 3 kali Pieta Online ini. Dan ini akan di-upload lagi di YouTube. Pastikan Bapak Ibu telah mensubscribe channel YouTube ini dan juga bisa menekan tombol notifikasi sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan reminders ketika ada konten-konten yang baru di dalam YouTube ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup Pieta Online ini. Bapak, terima kasih karena 3 minggu berturut-turut kami telah bertemu lewat virtual dan membahas banyak hal yang bisa memperkaya kami dalam kehidupan bergereja, khususnya terkait ibadah. Terima kasih untuk Pak Budi beserta Bu Lydia yang telah kau pakai untuk memberikan banyak insight, sehingga itu boleh menjadi suatu pergumulan bagi gereja-gereja untuk memikirkan lagi apa yang harus dilakukan di masa new normal ini. Pimpin kami semua Tuhan. Hamba berdoa Engkau berikan bijaksana bagi para pemimpin gereja, bagi para perancang-perancang ibadah, sehingga boleh dengan bijaksana daripadamu, mereka boleh menyusun ibadah yang baik, liturgi yang baik, yang bisa diterapkan di masa new normal ini. Terima kasih, demi nama Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin. Selamat malam, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa.